Salam sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mempelajari satu bagian Alkitab dalam 1 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai ayat 13. Tapi sebelum itu mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang kekal, Bapa yang sempurna, tolonglah kami. Berilah kami hikmat-Mu untuk mengerti firman-Mu yang suci. Tapi juga tolonglah kami untuk hidup selaras dengan kesucian firman-Mu. Ampuni dosa kami Bapa, dengarkan doa kami yang kami bawa. Dalam nama Yesus Kristus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita membaca 1 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 13. Syarat-syarat bagi penilik jemaat. Benarlah perkataan ini. Orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang. Bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah. Pendamai, bukan hamba uang. Seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Syarat-syarat bagi diaken. Demikian juga diaken-diaken haruslah orang terhormat. Jangan bercabang lidah, jangan penggemar anggur, jangan serakah, melainkan orang yang memelihara rahasia iman dalam hati nurani yang suci. Mereka juga harus diuji dahulu, baru ditetapkan dalam pelayanan itu setelah ternyata mereka tak bercacat. Demikian pula istri-istri, hendaklah orang terhormat. Jangan pemfitnah, hendaklah dapat menahan diri dan dapat dipercaya dalam segala hal. Diaken haruslah suami dari satu istri dan pengurus anak-anaknya, dan mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik. Karena mereka yang melayani dengan baik beroleh kedudukan yang baik, sehingga dalam iman kepada Kristus Yesus mereka dapat bersaksi dengan leluasa. Terpujilah Tuhan untuk firman yang suci. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada peribahasa Cina mengatakan begini. Pemimpin itu seperti angin, rakyat itu seperti rumput. Kemana angin bertiup, ke situ rumput mengarah. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, peribahasa tadi menggambarkan betapa kuatnya pengaruh seorang pemimpin. Di dalam gereja pun begitu. Sehingga kita harus mengakui, kita tidak bisa memungkiri bahwa maju mundurnya kehidupan gereja sangat dipengaruhi oleh kehadiran, keberadaan, kehidupan para pemimpinnya. Dan bukan hanya di gereja, tapi di semua organisasi akan seperti itu. Tapi secara khusus sekali lagi saya mengatakan bahwa kita tidak bisa menghindari fakta bahwa maju mundurnya kehidupan gereja, maju mundurnya kehidupan jemaat, maju mundurnya kehidupan beriman jemaat akan sangat dipengaruhi oleh para pemimpin. Bagaimana keberadaan para pemimpin, bagaimana kehidupan mereka, bagaimana sepak terjang mereka. Dan secara khusus, ketika membicarakan tentang keberadaan para pemimpin, bacaan kita hari ini menolong kita untuk merenung lagi, mengingat lagi, tapi juga sekaligus menata lagi bagaimana kehidupan gereja yang baik, yang kuat, secara khusus ketika bicara tentang bagaimana seharusnya kehidupan para pemimpin gereja. Para pemimpin gereja secara khusus dalam bacaan kita hari ini yang disebut para penilik jemaat dan para diaken. Penilik dalam bahasa Yunani episkopos yang memiliki arti paralel dengan
gembala, pendeta, penatua, merekalah yang disebut dengan penilik jemaat. Lalu yang kedua adalah para diaken. Mereka memiliki tugas yang berbeda. Secara umum dalam sejarahnya, secara garis besar, perbedaan antara penilik dan diaken adalah para penilik itu akan berfokus pada khotbah atau pengajaran firman dan doa. Sementara para diaken itu akan fokus pada pelayanan jasmani dalam kehidupan jemaat. Misalnya mengurusi bantuan untuk orang miskin, mengurus para janda, mengurus gaji para pemimpin gereja. Itu perbedaan tugas mereka. Nah, apa yang kita baca hari ini memang sangat banyak membicarakan tentang syarat-syarat moral bagi para penilik jemaat dan para diaken. Mari kita perhatikan. Ayat 1 dikatakan, benarlah perkataan ini, orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Jadi Alkitab tidak pernah melarang orang untuk menjadi penilik jemaat. Justru bagian ayat ini mengatakan orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang baik. Tidak salah kalau muncul keinginan dalam hati kita untuk menjadi penilik jemaat, untuk menjadi penatua, untuk menjadi pemimpin gereja, untuk menjadi diaken. Tidak salah. Tapi yang menarik ayat ini memurnikan kita, memberi kita pengertian yang sangat baik. Orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang baik. Perhatikan di sini. Jadi ayat ini juga sekaligus memberitahu kita untuk berhati-hati. Bahwa jangan sampai kita hanya menginginkan jabatannya, tapi lupa ada sesuatu yang penting yang menyertai jabatan itu adalah pekerjaan. Perhatikan di sini. Jabatan penilik jemaat disebut pekerjaan yang indah. Maka kalau ada orang yang mau menjadi penilik jemaat, tetapi tidak tahu atau tidak sadar atau bahkan mengabaikan bahwa setelah dia menjadi penilik jemaat, dia seharusnya bekerja, dia harusnya berjuang, dia harusnya mati-matian melayani. Maka bisa rusak kehidupan gereja. Maka setiap orang yang menginginkan jabatan itu mesti sadar bahwa dia menginginkan itu, tapi sekaligus dia tahu ada tanggung jawab yang menyertainya. Dia akan bekerja sesudah itu. Jadi orang yang mau menjadi penilik jemaat, menjadi penatua, menjadi gembala, menjadi pendeta, bahkan menjadi diaken. Hati-hati dengan motivasi. Jangan sampai kita menginginkan jabatan itu hanya sekedar cari nama, hanya sekedar cari kedudukan, hanya sekedar cari prestise. Tapi kita kemudian lupa bahwa itu adalah pekerjaan yang harus diperjuangkan. Maka bagi setiap orang yang menginginkan jabatan penilik jemaat, harusnya diajukan dua pertanyaan besar. Pertama, apakah orang itu, atau mari kita tanya pada diri sendiri, kalau misalnya kita menginginkan jabatan penilik jemaat, kita mau menjadi pemimpin gereja, kita mau menjadi penatua, kita mau menjadi diaken, tanyalah dengan sejujur-jujurnya pada diri kita sendiri. Apakah saya menginginkan jabatan itu karena gerakan Roh Kudus? Atau jangan-jangan saya hanya ingin cari nama. Saya hanya ingin cari kedudukan. Yang kedua, pertanyaan kedua adalah, kalau saya menginginkan jabatan itu,
Apakah saya mau bekerja? Bekerja bagi Tuhan. Bekerja bagi kemuliaan Tuhan. Bukan bekerja mencari nama. Bekerja untuk membangun gereja. Bekerja untuk membangun pelayanan. Bekerja untuk kemajuan kehidupan bergereja. Baik secara institusi maupun gereja sebagai persekutuan orang-orang yang beriman kepada Yesus Kristus. Jadi ayat ini mengingatkan kita juga tentang motivasi. Hati-hatilah. Jangan sampai motivasi kita bukan motivasi yang suci. Lalu mulai ayat berikut kita melihat tentang syarat-syarat moral. Mulai ayat 2 kita melihat akan dijabarkan secara sangat luas oleh Rasul Paulus tentang syarat-syarat moral. Kriteria-kriteria moral yang harus ada pada seorang yang disebut penilik jemaat. Dia akan memimpin jemaat. Dia akan menggembalakan jemaat. Dia akan menjadi orang yang dituakan secara rohani dalam kehidupan jemaat. Maka sangat wajar kalau dia dituntut untuk memenuhi secara khusus syarat-syarat moral yang kalau kita baca dalam bagian ini sangat tinggi, sangat dalam, sangat luar biasa. Di sini dikatakan, karena itu penilik jemaat haruslah orang yang tak bercacat. Apa artinya tak bercacat? Apakah maksudnya dia tidak pernah berdosa? Saya yakin bukan itu yang dimaksud ayat ini. Siapa di antara kita yang tidak pernah berdosa? Alkitab berkata semua orang sudah berbuat dosa dan semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah. Tapi saya berpandangan bahwa ada perbedaan antara yang disebut orang berdosa dan orang yang hidup dalam dosa. Semua kita orang berdosa. Dalam pengertian, kita sadar kita ini bukan orang-orang yang sejak lahir sampai hari ini suci, tidak pernah berdosa. Kita semua orang-orang berdosa. Tapi sekaligus kita sadar, kita membutuhkan belas kasih dari Kristus untuk mengampuni dosa kita, sebab tidak ada cara yang boleh kita lakukan untuk menyelesaikan dosa-dosa kita. Dan kita percaya Kristus telah melakukan itu di atas kayu salib, menghapus segala dosa kita. Dan setelah kita sadar bahwa Kristus mengampuni dosa kita, maka muncul pula kesadaran berikut bahwa kita harus hidup di dalam kekudusan. Karena Kristus telah mati bagi kita, maka kita hidup bagi Kristus. Tidak lagi menjadi orang-orang yang secara sadar dan sengaja berdosa. Maka yang saya katakan tadi, orang berdosa, kita semua adalah orang berdosa. Tapi ada yang saya sebut orang-orang yang hidup dalam dosa. Apa artinya? Artinya orang-orang yang sengaja berdosa, tidak mementingkan kekudusan, tidak mementingkan pertobatan, tidak mementingkan kesucian hidup. Secara sengaja dan terus-menerus hidup brutal. Hidup menentang prinsip-prinsip firman Tuhan. Tidak memiliki ketakutan yang kudus terhadap penghakiman Tuhan. Itu orang-orang yang hidup di dalam dosa. Kita semua adalah orang-orang berdosa. Tapi mungkin sekali di antara kita ada orang-orang yang sudah sedang memperjuangkan hidup di dalam kekudusan. Ada ungkapan yang sangat bagus untuk kita renungkan dari Johannes Calvin. Johannes Calvin bilang begini, orang suci bukan orang yang tidak pernah berbuat dosa. Tapi orang suci adalah orang yang memiliki kepekaan paling besar terhadap dosa paling kecil. Bagi saya, yang dimaksud di sini, penilik jemaat haruslah orang yang tak bercacat. Adalah dalam pengertian tadi. Orang-orang yang tidak hidup di dalam dosa. Meskipun dia pernah berdosa. Tapi sekarang
dengan kasat mata kita boleh melihat bahwa mereka berjuang dalam hidup yang kudus. Mereka mementingkan ketaatan pada firman Tuhan. Mereka tidak bermain-main dengan dosa. Mereka tidak sengaja memberontak terhadap Tuhan. Dalam segala keterbatasan, mereka mati-matian untuk menyenangkan Tuhan. Saya berpandangan itu yang dimaksud dengan orang-orang yang tak bercacat. Orang-orang yang tidak lagi hidup liar. Mungkin masa lalunya masa lalu yang hitam. Mungkin masa lalunya masa lalu yang buruk. Mungkin masa lalunya masa lalu yang kelam. Tapi hari ini kita boleh melihat bahwa dia telah mengalami pertobatan, bahkan mengalami pertumbuhan iman. Yang saya pahami dengan orang-orang yang tak bercacat adalah seperti itu. Bukan orang-orang yang seolah-olah tidak pernah berdosa. Semua kita adalah orang-orang berdosa. Tapi bukan berarti sampai hari ini kita sengaja bermain-main dengan dosa. Maka sekali lagi yang saya pahami dengan orang yang tak bercacat adalah orang-orang yang mementingkan apa artinya hidup suci. Seperti kata John Calvin tadi. Lalu yang kedua, mereka adalah suami dari satu istri. Mereka tidak poligami. Mereka tidak pernah cerai. Menceraikan istrinya. Atau kalau perempuan menceraikan suaminya. Lalu menikah lagi. Jadi suami dari satu istri ini bermakna ganda. Satu, berpoligami karena di zaman itu dianggap sangat biasa. Baik di kalangan orang Yahudi maupun kalangan orang Yunani menganggap biasa itu berpoligami. Bahkan di kalangan orang-orang Yahudi yang sangat beragama itu mereka merujuk dari pemimpin-pemimpin dalam sejarah mereka yang memiliki lebih dari satu istri. Begitu juga dengan orang-orang Yunani. Mereka menganggap biasa hidup punya lebih dari satu istri. Tapi Paulus menekankan orang-orang Kristen, secara khusus orang-orang yang ingin menjadi penilik jemaat, mereka harus hanya punya satu istri. Mereka tidak berpoligami, mereka tidak menceraikan istri atau suaminya lalu menikah lagi. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, fakta yang tidak bisa kita pungkiri bahwa di zaman ini tidak sedikit orang-orang Kristen yang juga pernah cerai hidup. Maksudnya menceraikan pasangannya dan bahkan menikah lagi. Alkitab tidak pernah membenarkan perceraian. Sama sekali tidak pernah membenarkan perceraian. Alkitab menentang perceraian untuk alasan apapun. Tapi ketika hal itu telah terjadi, beberapa tahun yang lalu saudara, saya dengan sangat gigih memperjuangkan, berteriak bahkan menggunakan media sosial, menentang aturan-aturan secara khusus, syarat-syarat pemilihan pelayan khusus yang melarang orang yang pernah cerai hidup. Saya tidak bermaksud mengatakan bahwa saya menyetujui perceraian. Tidak. Yang saya persoalkan adalah kalau misalnya perceraian itu telah terjadi berpuluh-puluh tahun yang lalu. Bahkan keadaan itu telah ditangisi, disesali oleh yang bersangkutan. Dia tahu dia salah. Dan kemudian hari dia telah bertobat. Dia telah hidup di dalam kesucian. Dia mengakui kegagalan mengurus rumah tangganya di masa lalu. Lalu sekarang dia telah bertahun-tahun hidup dalam kesucian. Dia memperjuangkan kehidupan rumah tangganya yang sekarang. Dan dia ada hasrat yang suci, dorongan yang suci, motivasi yang murni untuk melayani Tuhan. Kenapa gereja menghambat orang-orang seperti itu? Saya kira
kita tidak boleh mengeneralisir bahwa semua orang yang pernah cerai hidup itu sama. Masing-masing mereka yang mengalami itu mungkin punya pergumulan yang berbeda-beda. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan karena secara khusus peraturan gereja Gemim yang terbit hari ini, ada kebijakan-kebijakan yang saya kira kita bisa maklumi. Bahwa tidak membenarkan orang yang menceraikan pasangannya, cerai hidup, terhitung sejak tata gereja itu ditetapkan. Jadi yang terjadi di masa-masa yang lampau, saya yakin bukan berarti mengiyakan perceraian. Tapi gereja juga, pemimpin-pemimpin gereja, para pembuat aturan, harus juga memiliki hatinya Tuhan. Hati yang mau mengampuni. Kalau mereka telah mengakui itu sebagai suatu kesalahan dan mereka telah hidup dalam pertobatan. Faktanya memang ada orang-orang yang seperti senang bercerai. Senang berzinah. Bahkan saya pernah mendapati dalam kehidupan pelayanan, ada orang-orang yang berzinah, laki-laki yang berzinah, bukan hanya dengan satu perempuan, dengan beberapa perempuan. Dia tidak mementingkan kekudusan seksual, dia tidak mementingkan kesucian hubungan suami istri, dan dengan enteng menceraikan istrinya. Merasa tidak bersalah menceraikan istrinya. Kenapa menceraikan istrinya? Ya karena dia mau menikah lagi dengan perempuan yang lebih muda. Yang mungkin lebih cantik. Yang mungkin lebih fresh dari istrinya. Dia ceraikan lalu dia nikah lagi. Dan saya secara kasat mata, mungkin saya keliru. Saya melihat tidak ada tanda-tanda pertobatan dari orang itu. Nah, jadi yang dimaksud dalam konteks ini berkaitan dengan yang pertama, mereka adalah orang-orang yang tak percaya. Kita harus mendudukkan persoalannya secara proporsional. Kalau sekali lagi ada orang-orang yang memang pernah salah, pernah bercerai, tapi itu terjadi berpuluh-puluh tahun yang lalu. Dan sekarang bahkan selama bertahun-tahun ini mereka mungkin telah menyesali itu. Mereka telah hidup dalam pertobatan. Dan kita percaya Tuhan telah mengampuni mereka. Lalu ada niatan yang suci untuk memberi diri dalam pelayanan. Kenapa kita harus menghambat orang-orang seperti itu? Yang ketiga, penilik jemaat harus dapat menahan diri. Bukan orang yang gampang terprovokasi. Bukan orang yang gegabah. Bukan orang yang telinga tipis. Bukan orang yang emosional. Misalnya, si A memberi laporan kepada penatua bahwa si B melakukan sesuatu tanpa mengkonfirmasi terlebih dahulu, langsung bertindak gegabah. Nah, ayat ini bagi saya mengingatkan kita untuk kita berhati-hati, sebab iblis juga bisa memakai berbagai cara untuk menjatuhkan para pelayan Tuhan. Dia bisa memprovokasi para pelayan Tuhan untuk bertindak salah, untuk bertindak gegabah. Maka yang dibutuhkan bagi seorang penilik jemaat adalah dapat menahan diri. Tenang, tidak gegabah, tidak reaktif, tidak ceroboh. Yang berikut dikatakan mereka adalah orang-orang bijaksana. Apa artinya bijaksana? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, saudara, kalau saudara baca, bijaksana artinya orang yang menggunakan akal sehat. Orang yang pintar, tapi juga orang yang berhati-hati dalam kehidupan. Terutama dalam menghadapi persoalan-persoalan.
orang-orang yang selalu berusaha menggunakan kepala dingin dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi dalam pelayanan secara khusus. Bukan orang yang meledak-ledak, yang main hantam. Menarik sekali persoalan-persoalan syarat-syarat moral ini harus kita perhatikan. Mereka juga adalah orang yang sopan. Apa itu sopan? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, saudara, kalau saudara baca, sopan juga berarti orang yang menghormati adat istiadat. Sopan juga berarti di Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan orang yang beradab. Beradab dalam tutur kata, beradab dalam tingkah laku, beradab dalam berpakaian dan sebagainya. Saudara periksa di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sebab tidak sedikit, saya juga pernah mendapati, ada pelayan-pelayan khusus yang dengan begitu enteng, suka berkata-kata kasar, suka mencaci maki, suka bersendak gurau, hal-hal yang berbau porno. Tidak menjaga kekudusan mulut. Suka merendahkan orang. Suka memaki-maki orang. Bermulut kasar. Maka Alkitab memberitahu sopan dalam bertutur kata. Sopan dalam bertindak. Sopan dalam berpakaian. Suka memberi tumpangan. Di zaman itu saudara tahu, rumah-rumah penginapan umumnya sekaligus menjadi tempat pelacuran. Maka Rasul Paulus mengingatkan orang-orang yang menjadi penilik jemaat harus sekaligus mau membuka rumah mereka untuk menjadi rumah menumpang orang-orang yang mungkin dalam perjalanan, terutama para misionaris. Atau dengan kata lain, para penilik jemaat bukan orang yang pelit. Orang Manado bilang koncudu. Sebab faktanya seperti itu ada. Penilik jemaat, pemimpin jemaat, tapi pelit. Maka orang-orang yang pelit, orang-orang koncudu, sepatutnya tidak layak menjadi penilik jemaat. Mereka haruslah orang-orang yang ringan tangan. Mereka orang-orang yang suka memberi. Mereka orang-orang yang murah hati. Yang berikut dikatakan, mereka adalah orang-orang yang cakap mengajar orang. Cakap artinya tahu dan mampu melakukan apa yang ditugaskan kepada mereka. Secara khusus ini dikatakan cakap mengajar, artinya mampu mengajar orang. Kalau dia misalnya tidak memiliki kecakapan untuk mengajar orang, tentu kita menyadari bahwa masing-masing orang memiliki talenta. Tapi secara khusus memang orang-orang yang akan menjadi penilik jemaat, sekurang-kurangnya orang yang mengetahui ajaran-ajaran penting dalam gereja, mengerti firman Tuhan, mengerti doktrin-doktrin dasar gereja, dan mau mengajar, tahu cara mengajarkan itu kepada jemaat. Sebab saya mendapati bahwa ada juga orang-orang yang setelah dipilih menjadi pelayan khusus, dia bahkan hal-hal yang saya anggap paling mendasar, yaitu misalnya berkhotbah di tingkatan yang paling kecil di kolom misalnya. Dia tidak pernah mau melakukan itu, selalu melimpahkan kepada orang lain. Dengan alasan dia gugup berdiri di depan orang. Dia tidak berani berbicara di hadapan banyak orang.
Fakta ada orang-orang seperti itu. Nah karena itu memang Rasul Paulus sangat menekankan, ya siapa yang mau menjadi pelayan Tuhan, siapa yang mau menjadi penatua, menjadi diaken, secara khusus di sini dikatakan penilik jemaat, ya mereka memang harus memiliki kriteria itu, mengajar orang. Dia tahu ajaran yang benar dan dia tahu cara mengajarkan itu kepada orang lain. Sebab itu memang menjadi tugas dia. Secara khusus para penilik yang saya katakan tadi, dalam konteks sejarahnya, para penilik itu tugas utama mereka adalah berkhotbah, mengajarkan firman Tuhan, dan berdoa. Yang ketiga, di sini dikatakan bukan peminum. Mereka orang-orang yang tidak suka mabuk-mabukan. Ada pelayan-pelayan khusus yang saya juga pernah mendapati. Merasa tidak apa-apa mabuk. Tidak apa-apa minum minuman keras sampai berlebihan. Itu sebenarnya sangat memalukan. Seorang penilik, seorang pemimpin harus menjadi teladan dalam hal-hal seperti itu. Bukan pemarah, melainkan peramah. Hati-hati tentang ayat ini. Apakah maksudnya seorang penilik jemaat, seorang pemimpin memang tidak boleh marah? Pendeta Stephen Tong pernah mengatakan begini. Kita harusnya menyesuaikan dengan Tuhan. Marahlah apa yang Tuhan marah. Bencilah apa yang Tuhan benci. Cintailah apa yang Tuhan cintai. Kita harus marah terhadap dosa. Kita harus marah terhadap kesalahan yang disengaja dan dilakukan terus-menerus. Itu tugas para pemimpin. Para pemimpin berhak marah atas kesalahan-kesalahan, atas pelanggaran-pelanggaran, atas dosa-dosa yang misalnya sudah ditegur, sudah digembalakan, sudah diajar, sudah didampingi berulang-ulang. Tapi ada orang-orang yang secara sengaja mau tetap hidup dalam dosa. Dia berhak marah. Tapi kemarahan itu adalah kemarahan yang kudus. Bukan semata-mata karena ada persoalan like and dislike lalu dia marah. Tapi dia marah, harus marah kalau itu bertentangan dengan firman Tuhan. Pendamai. Dia menjadi orang yang juru damai. Bukan menjadi provokator. Bukan menjadi orang yang menjadi pemicu keributan. Berikut, bukan hamba uang. Tidak menjadi budak uang. Tidak menjadikan pelayanan itu sebagai sarana untuk mengumpulkan uang. Dan segala sesuatu diukur keberhasilannya dengan uang. Faktanya di gereja hari ini ada orang-orang seperti itu. Bahkan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang. Orang-orang itu seharusnya tidak layak menjadi penilik gereja, menjadi pemimpin gereja. Tidak peduli bagaimana cara mendapatkan uang, yang penting dapat uang. Sekalipun itu dengan cara-cara curang, bekerja dengan tidak jujur, memanipulasi pekerjaan di kantor, memanipulasi laporan, memanipulasi keuangan. Bahkan sangat mengherankan kalau ada misalnya, ada syamas, ada diaken, ada penatua yang menjadi rentenir di jemaat dan di masyarakat. Sangat berbahaya. Yang berikut, ayat 4. Seorang penilik jemaat haruslah kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimana ia dapat mengurus jemaat Allah? Sangat mudah dimengerti. Kalau orang tidak bisa menjadi pengurus keluarga yang baik,
Dia tidak bisa mengurus rumah tangganya dengan baik. Rumah tangganya berantakan. Berantakan karena kesalahan dia sendiri. Karena dia ada andil dalam kerusakan rumah tangganya. Kalau dia sendiri tidak bisa membina anak-anaknya, bagaimana bisa membina orang-orang di luar rumah tangganya? Kalau dia tidak bisa membangun hubungan yang intim, yang harmonis, yang kudus dengan istrinya, bagaimana dia bisa mempengaruhi rumah tangga yang lain? Kalau dia tidak bisa menjadi kepala keluarga, kepala rumah tangga yang baik, bagaimana dia akan mempengaruhi kepala rumah tangga, kepala keluarga yang lain? Disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Anak-anak menghormati, segan kepada dia bukan karena ditakut-takuti. Ada anak-anak yang kelihatan sangat menghormati, sangat-segan kepada ayahnya karena memang ayahnya seorang yang sangat keras, yang pemarah, yang bahkan berani melakukan kekerasan terhadap anak-anaknya. Tapi saya kira yang dimaksud di sini disegani dan dihormati dalam pengertian yang wajar. Karena mereka melihat ayah mereka atau ibu mereka sungguh-sungguh hidup menjalankan kebenaran firman Tuhan. Tapi ini juga tersirat. Bagi saya membaca juga dari sisi lain bahwa anak-anak dari pelayan Tuhan haruslah juga menunjukkan rasa hormat. Hormatilah ayah ibumu yang menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Keluarga harus menjadi penopang pertama dari kehidupan pelayanan seorang penilik jemaat, seorang penatua, bahkan seorang diaken. Ayat 6. Jangan ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Orang-orang yang baru saja menerima Yesus Kristus. Menurut ayat ini, orang yang setelah menerima Yesus Kristus, dia sudah punya iman. Tapi kita mengerti bahwa setelah dia menjadi orang yang beriman kepada Yesus Kristus, dia harusnya baru menjadi bayi secara rohani. Dia belum mengerti secara utuh, secara tuntas, secara mendalam, misalnya ajaran-ajaran, resiko-resiko mengikut Kristus, mengerti firman Tuhan seluruhnya. Dengan kata lain, ayat ini hendak mengatakan bahwa orang yang ingin menjadi penilik jemaat haruslah orang yang sudah dewasa rohani. Karena setelah dia bertobat menerima Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, dia sudah punya iman dan dia sudah memiliki jaminan keselamatan. Tapi seharusnya setelah beriman, bertumbuh dalam iman. Dia harus menunjukkan pertumbuhan iman. Dia harus menunjukkan bahwa dia telah menghasilkan buah-buah iman. Barulah dia layak menjadi penilik jemaat. Karena Paulus mengatakan dia bisa menjadi sombong. Iblis dihukum, dijatuhkan karena kesombongan. Kalau kita percaya bahwa dalam ajaran gereja bahwa iblis itu sebenarnya dulunya adalah malaikat Allah. Tapi karena kesombongannya dia dihukum, dijatuhkan. Maka ayat ini juga mengatakan kalau orang itu sombong, dia bisa dihukum seperti iblis. Kena hukuman iblis. Atau bersangkut paut dengan yang kedua. Ayat 7. Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Artinya
Orang-orang yang setelah bertobat, sekali lagi saya katakan, orang yang baru bertobat, dia harus belajar lagi, harus belajar doktrin yang benar, harus belajar firman Tuhan, harus mengerti resiko-resiko mengikut Yesus Kristus. Karena kalau dia belum mengerti semua itu, dia bisa jatuh dalam jebakan-jebakan, dalam jerat dari iblis. Maka haruslah, sekali lagi, bagi saya ayat ini hendak mengatakan orang yang ingin menjadi penilik jemaat haruslah orang yang sudah dewasa rohani. Ayat 7, hendaklah ia mempunyai nama baik di luar jemaat. Mempunyai reputasi yang baik. Sekalipun seperti saya katakan tadi, mungkin pernah salah di masa lalu. Tapi orang-orang di zaman ini bisa mengkonfirmasi bagaimana keadaan dia sekarang. Orang bisa mengkonfirmasi bahwa dia layak menjadi pelayan. Dia layak menjadi penilik. Dia layak menjadi penatua. Karena memang dia memiliki nama baik di luar jemaat. Dia bukan seorang yang memiliki rekam jejak yang rusak dalam kehidupan bermasyarakat. Dia bukan seorang yang brutal dalam kehidupan bermasyarakat. Dia dikenal baik dalam kehidupan bermasyarakat. Karena kalau dia memiliki nama yang jelek di luar jemaat, dia memiliki reputasi yang jelek di luar jemaat. Di dalam kehidupan bermasyarakat dia tidak menjadi teladan. Dia hidup tidak karu-karuan. Dia hidup mengecewakan banyak orang. Dia pembuat onar, dia pembuat masalah dalam kehidupan bermasyarakat. Ketika dia menjadi pelayan Tuhan, itu bisa menjadi alat dari iblis memprovokasi orang, mencari celah untuk menjatuhkan dia. Syarat-syarat bagi diaken. Demikian juga diaken-diaken harus orang terhormat. Mirip seperti yang tadi. Jangan bercabang lidah. Kepada A, lain yang dikatakan, dan kepada B, lain yang dikatakan. Orang Minahasa bilang Carlota, mulu-mulu, tidak bisa mengekang lidah. Maka orang-orang yang menjadi pelayan Tuhan harus bisa menjaga mulut. Jangan seorang yang, karena pernah saya dapati dalam kehidupan berjemaat bahwa tidak sedikit juga pelayan-pelayan Tuhan yang ternyata bocor mulut. Tidak bisa menyimpan rahasia jemaat. Kadang-kadang ada jemaat yang datang ke rumah pelayan Tuhan mencurahkan isi hatinya, masalah-masalahnya, pergumulan-pergumulan rumah tangganya. Maka pelayan Tuhan jangan bocor mulut lalu mengumbar rahasia-rahasia rumah tangga orang yang ada di dalam pelayanannya. Jadi dengan kata lain, orang yang ingin menjadi diaken, dia harus juga bisa menjaga rahasia. Jangan seorang yang tidak bisa mengekang lidah, menjadi provokator, menjadi pemecah belah dalam kehidupan persekutuan jemaat. Jangan penggemar anggur, sama seperti tadi, pemabuk. Jangan serakah. Saya kira ini sangat jelas. Hanya mementingkan diri sendiri. Orang-orang yang tidak pernah peduli dengan kehidupan orang lain. Orang-orang seperti itu sesungguhnya tidak layak untuk menjadi pelayan-pelayan. Melainkan orang yang memelihara rahasia iman dalam hati nurani yang suci. Dalam perkataan lain, ayat ini maksudnya dengan hati nurani yang murni,
Dia memelihara keyakinan iman, kepercayaan iman kepada Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat itu. Tetap dia pelihara, tidak akan digoncangkan oleh apapun. Itu yang dimaksud dengan memelihara rahasia iman. Artinya memelihara keyakinan imannya, kepercayaan penuh kepada Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Dia percayai itu dengan hati nurani yang suci. Dia orang yang tidak mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran. Dia tidak gampang dipengaruhi oleh berbagai ajaran. Karena dia mengerti, memiliki, memegang teguh keyakinan iman kepada Yesus Kristus. Ayat 10, mereka juga harus diuji dahulu, baru ditetapkan dalam pelayanan itu, setelah ternyata mereka tak bercacat. Diuji terlebih dahulu. Saya yakin bagaimana mengujinya? Saya yakin yang dimaksud dengan uji terlebih dahulu adalah maksudnya dengan menggunakan kriteria-kriteria yang sudah disebutkan di atas tadi. Jadi apakah mereka memenuhi kriteria itu? Jadi itu alat untuk menguji. Kalau mereka lulus ujian, mereka memenuhi kriteria itu, silahkan mereka menjadi pelayan Tuhan. Baru mereka ditetapkan menjadi pelayan Tuhan, menjadi pelayan umat Tuhan. Demikian pula istri-istri. Hendaklah orang terhormat. Apakah yang dimaksud dengan istri-istri di sini adalah istri-istri para diaken dan istri-istri para penatua, ataukah istri-istri yang menjadi diaken? Karena para penafsir juga beradu argumen tentang apa maksudnya istri-istri. Jadi bagi saya ya dua-duanya bisa. Entahkah yang dimaksud di sini istri-istri para diaken, istri-istri para penilik jemaat, atau istri-istri yang menjadi diaken atau menjadi penilik jemaat. Bagi saya kedua-duanya bisa. Harus orang-orang terhormat. Bukan seperti yang saya katakan tadi. Memang dikenal memiliki reputasi yang jelek. Memiliki rekam jejak yang jelek. Haruslah mereka orang-orang yang dihormati. Mereka orang-orang terhormat. Jangan memfitnah, jangan pemfitnah. Kalau yang dimaksud di sini adalah istri-istri para pelayan Tuhan, istri-istri para diaken atau istri-istri para pemimpin gereja, maka berarti ini mengingatkan bahwa keluarga para pelayan Tuhan harus memiliki kesehatian. Sekali lagi, kalau ini yang dimaksud adalah istri-istri dari para pelayan Tuhan, maka ini memberi tanda awas kepada kita. Jangan misalnya si suami menjadi pelayan Tuhan yang baik, menjadi penilik, menjadi diaken, menjadi pendeta, tapi istri menghancurkan itu karena dia misalnya tidak bersehati dalam jabatan pelayanan yang diemban oleh suaminya. Dia menjadi pemfitnah, dia menjadi perusak pelayanan. Nah, harusnya istri dan kemudian anak-anak harus sadar mereka menjadi satu paket di dalam pelayanan. Mereka harus menopang pekerjaan pelayanan yang dipercayakan kepada misalnya sang suami atau ayah. Kalau juga misalnya yang dimaksud dengan istri-istri di sini adalah perempuan-perempuan yang menjadi diaken, saya kira berlaku sama. Hendaklah dapat menahan diri. Seperti saya katakan tadi. Bukan orang yang reaktif, yang gampang diprovokasi, tapi orang-orang yang bisa menahan diri, orang-orang yang sabar, orang-orang yang mengkonfirmasi setuntas-tuntasnya sebelum bertindak. Atas misalnya perkara-perkara yang terjadi, atas informasi-informasi yang
terjadi yang mungkin mengganggu pelayanan. Supaya setiap keputusan yang diambil tidak berat sebelah. Tapi setelah melalui proses pertimbangan yang matang. Tapi kalau dia tidak bisa menahan diri, dia bisa bertindak salah, dia bisa bertindak gegabah. Hendaklah dapat menahan diri dan dapat dipercayai dalam segala hal. Seperti yang saya katakan tadi. Terutama dalam hal menjaga rahasia-rahasia pelayanan. Tidak mengumbar masalah-masalah rumah tangga orang lain ke publik. Sehingga orang percaya. Ini syarat-syarat moral yang saya kira tidak begitu sulit untuk kita mengerti. Diaken haruslah suami dari satu istri. Berlaku sama seperti yang saya katakan di awal tadi. Tentang penatua atau penilik jemaat. Mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik. Sama seperti tadi. Karena kalau dia tidak bisa mengurus rumah tangganya, dia tidak bisa mengurus anak-anaknya, dia tidak menjadi teladan dalam keluarga, bagaimana bisa dia mempengaruhi jemaat Tuhan? Bagaimana dia bisa mempengaruhi rumah tangga yang lain? Kalau dia tidak bisa mengurus anak-anaknya, bagaimana bisa dia akan mengurus gereja Tuhan? Yang berikut, yang terakhir, karena mereka yang melayani dengan baik beroleh kedudukan yang baik, sehingga dalam iman kepada Kristus Yesus mereka dapat bersaksi dengan leluasa. Maksudnya, secara sederhana ayat ini mengatakan, mereka yang melayani dengan baik, mereka yang melayani dengan sungguh-sungguh, mereka melayani dengan prinsip-prinsip kebenaran. Mereka akan memperoleh penghormatan. Terutama penghormatan dari Tuhan. Sebab faktanya kadang-kadang ada pelayan-pelayan Tuhan yang melayani dengan baik. Menjalankan prinsip-prinsip firman Tuhan dengan baik. Mengajar dengan jujur, mengajar dengan motivasi yang murni, berani mengatakan kebenaran, tapi justru mereka mendapat pertentangan. John Stott pernah mengatakan, orang-orang yang memperjuangkan kebenaran Injil memang ditakdirkan untuk menghadapi perlawanan. Begitu yang terjadi. Orang-orang yang tidak melayani, mencari muka, tapi orang-orang yang melayani dengan murni. Justru kadang-kadang orang-orang yang berkompromi dengan dosa, orang-orang yang hanya suka memuji-muji orang, mereka yang disenangi. Tapi orang-orang yang berani jujur, pelayan-pelayan Tuhan yang sungguh-sungguh tidak kompromi dengan dosa, berani menegur dosa, mengajar firman Tuhan dengan baik. Kadang-kadang mereka mendapat kebencian, mendapat penolakan. Semua nabi yang sejati mengalami hal-hal seperti itu. Maka ayat ini mengingatkan kita. Kalau engkau telah melayani dengan baik, engkau akan memperoleh penghormatan atau kedudukan yang baik. Tapi di sini kedudukan yang baik dalam pengertian mendapat penghormatan. Tapi saya percaya yang dimaksud di sini bukan pertama-tama penghormatan dari manusia, tapi penghormatan dari Tuhan. Sehingga dalam iman kepada Kristus Yesus, mereka dapat bersaksi dengan leluasa. Jadi, oleh karena mereka menjalankan kehidupan pelayanan yang benar, dengan prinsip-prinsip yang benar, dengan motivasi yang benar, menegakkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, mereka menghasilkan buah. Ini justru akan menjadi salah satu modal, salah satu kesaksian ketika mereka mulai memberitakan tentang Kristus. Dengan kata lain, bagaimana kita bisa bersaksi tentang Kristus? Kita menceritakan tentang Kristus. Kalau orang lain melihat kehidupan kita tidak karu-karuan, hidup kita misalnya tidak selaras dengan
Misalnya, kalau kita berkata kepada orang lain, bertobatlah dan terimalah Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, karena hanya itu cara yang engkau boleh lakukan untuk memperoleh keselamatan. Tapi misalnya orang tidak melihat kita hidup dalam pertobatan, kita bersaksi, oleh karena Kristus telah mati bagimu, maka hiduplah di dalam kekudusan. Tapi orang tidak melihat kita mementingkan kekudusan. Kalau kita beritakan, ampunilah orang yang bersalah kepadamu sebagaimana Yesus Kristus telah mengampuni dosa-dosamu. Tapi orang tidak melihat kita menjadi pemimpin yang mengampuni kesalahan orang lain. Mereka melihat kita pemimpin tapi pendendam. Kita pemimpin tinggi hati, merasa diri selalu paling benar dan orang lain selalu salah. Dan karena itu misalnya tidak mau memberi pengampunan, maka harusnya dengan mulut kita bersaksi tentang Kristus, tapi dalam tindakan-tindakan kita menghasilkan buah. Saya kira itu hal-hal yang boleh kita renungkan dari bagian ini. Tapi ada 1-2 kalimat yang saya kira mari kita pikirkan bersama. Saudara-saudara, setelah kita membaca syarat-syarat moral yang diuraikan oleh Rasul Paulus tadi, pertanyaannya begini. Siapa sih di antara kita yang berani mengatakan bahwa kita memenuhi semua kriteria itu? Saya yakin kalau semua prinsip itu dikenakan pada setiap kita, hampir tidak ada orang yang bisa memenuhi tuntutan yang begitu sempurna. Tapi bagaimanapun kita mengerti inilah kehendak Tuhan. Tidak ada dari kita, saya sangat yakin, saya dan saudara tidak ada dari kita yang bisa memenuhi secara utuh dan sempurna semua kriteria yang disampaikan ini. Tapi kita juga tidak mungkin menurunkan standar ini. Yang lain boleh diambil, yang lain tidak boleh diambil. Nah, kalau tidak ada yang memenuhi syarat, berarti tidak ada orang yang akan menjadi penilik jemaat, tidak ada orang yang akan menjadi diaken. Tapi saya percaya satu hal. Sekalipun mungkin di antara kita, bahkan kita semua, kalau membaca semua kriteria tadi, kalau satu demi satu diterapkan kepada kita, sekali lagi, kita semua tidak layak. Tapi saya percaya, Allah yang kita percayai adalah Allah yang murah hati, Allah yang mau menerima setiap orang berdosa yang mau datang kepada Dia. Yang menerima Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Yang mau hidup di dalam pertobatan. Yang mau memperjuangkan kehidupan yang kudus. Yang sekalipun masa lalunya jelek, masa lalunya hitam, masa lalunya amburadul. Tapi ada komitmen, ada kebesaran hati, ada keinginan yang kuat, ada motivasi yang suci untuk mau hidup taat, untuk mau kembali kepada hidup dalam iman yang sejati, untuk mau memperjuangkan kekudusan dan secara khusus untuk memberi diri, mau memberi diri dalam pekerjaan pelayanan. Saya masih percaya pada kasih karunia Tuhan. Tuhan, saya yakin, akan mengizinkan, akan bermurah hati, menerima dan memilih orang-orang yang pernah berdosa, tapi mau kembali kepada Tuhan. Sehingga, kalau misalnya saudara dipilih, saudara harus bersyukur. Karena sebenarnya kita tidak layak. Kalau saudara dipilih, rendah hatilah. Sebab kita dipilih karena kasih karunia. Tidak ada dari kita yang layak. Tidak ada dari kita yang memenuhi standar Tuhan. Sehingga kalau saudara terpilih,
kalau kita dipilih, haruslah kita sadar. Itu karena kasih karunia. Mari kita sadar, kalau kita terpilih, itu karena Allah yang memilih kita. Kalau kita juga tidak terpilih, jangan kecewa, jangan kecil hati, jangan merasa hancur. Karena pemilihan itu adalah otoritas Tuhan, sejatinya seperti itu. Maka, sekali lagi, kalau Anda terpilih menjadi penilik jemaat, menjadi diaken, jangan sombong. Kalau Anda terpilih, jangan tinggi hati. Kalau Anda tidak terpilih, jangan kecil hati. Apalagi sakit hati, karena Tuhan melihat hati. Sampai di sini perenungan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat untuk secara khusus warga Gemim melaksanakan pesta iman, memilih penatua dan diaken di tahun ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan memberkati gerejanya. Tuhan memberkati semua orang yang mencintai firman Tuhan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.